What do you look for in a man? Oh, money, of course. For kindness and sincerity, most of all. Would it matter to you if a man's ugly? Oh, I think it would. I mean, looks do help. I think personality, warmth and affection for children are the main things. What about his looks? Would you mind if he was very ugly? Oh no, I don't think so. Jadi aku baru lihat video TikTok yang isinya nanyain perempuan-perempuan tipe idamannya tuh kayak apa sih. Dan jawabannya beragam ya, ada yang jawab materi, kepribadian, ada yang jawab tampang juga. Nah berdasarkan sumber videonya, interview itu diambil tahun 1967 kan, tapi diuploadnya baru September kemarin. Nah yang menarik tuh di kolom komennya cukup banyak yang setuju sama jawaban perempuan-perempuan dari masa lalu itu. Nah terus apakah berarti standarnya cewek zaman dulu sama zaman sekarang tuh masih sama? Kalau standarnya cowok gimana ya? Terus apa ya yang mendasari preferensi-preferensi kita terhadap seseorang yang mau kita jadiin pasangan? Simak selengkapnya di channel Forbidden Questions. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe dulu ya. Ngomong-ngomong mengenai preferensi pasangan, sudut pandang yang cukup umum dipakai dalam menjelaskan preferensi milih pasangan itu adalah menggunakan evolutionary psychology. Asumsinya perilaku-perilaku manusia modern itu merupakan hasil evolusi nenek moyang manusia yang udah lolos serangkaian seleksi sehingga perilaku itu terus bertahan karena ngasih keuntungan survival. Ada nih satu penelitian cross-cultural yang melibatkan jumlah sampel besar di banyak negara yang diadakan oleh BAS tahun 1989. Penelitian ini pakai framework evolutionary psychology dalam melihat preferensi laki-laki dan perempuan dalam hal memilih pasangan. Ada 3 hal yang jadi basis hipotesis penelitiannya. Yang pertama itu parental investment dan teori sexual selection. Cara nenek moyang manusia dalam menyeleksi calon pasangan itu dipengaruhi oleh seberapa besar investment seperti waktu, energi, dan tenaga dalam membesarkan keturunannya. Nah, perempuan nih yang notabene ngasih investment lebih dalam fase awal punya keturunan kayak mengandung dan seterusnya ya, itu kan kayak investment gede nih. Terseleksi untuk mengembangkan perilaku yang pemilih ketika nyari pasangan. Nah, perempuan-perempuan ini perlu investment yang setara dari pihak laki-laki seperti perlindungan misalnya atau resource penting lainnya, ya bisa juga harta gitu, sehingga kelanjutan hidup keturunan itu semakin terjamin. Nah perempuan yang nggak selektif dan punya pasangan yang nggak memberikan investment itu, keturunannya kemungkinan besar ya dikhawatirkan sulit bertahan gitu, karena ya kalau parentnya ada 2 yang menyokong ya of course survivability-nya meningkat ya. Nah dari sini hipotesis pertama yang muncul adalah perempuan punya kecenderungan milih laki-laki yang memberi sinyal kalau dia tuh punya atau bisa atau berpotensi bisa punya resource. Resource itu bisa harta, bisa skill, ya bisa kapabilitas, pokoknya resource aja, punya sumber daya. Nah, dalam studi itu secara spesifik disebut kalau perempuan mestinya suka pasangan yang punya ambisi, yang tekun dan bisa nyari duit. Karena itu yang bisa mendukung keberlangsungan keturunannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua didasarkan pada kesuburan dan reproductive value. Kesuburan itu adalah ya kemampuan seseorang untuk menghasilkan keturunan. Dan kemampuan ini biasanya bisa ditangkap sinyalnya melalui sinyal-sinyal tertentu gitu. Misalnya kayak sehat gitu. Orang ini sehat gitu ya, kemungkinan subur gitu. Sementara itu reproductive value itu lebih ke persoalan jangka panjang ya, gimana seseorang ini bisa menjamin punya keturunan selama periode tertentu. Kalau di perempuan, reproductive value dan kesuburan itu bisa termanifestasi dari sinyal penampilan fisik dan usia ya. Nah, misalnya kesuburan itu ditandai dengan kondisi fisik yang misalnya kayak pinggulnya besar gitu. Meskipun sebenarnya ini cuma sinyal aja, bukan indikator mutlak kalau cewek yang pinggulnya lebar itu berarti subur gitu. Nah, sementara reproductive value ditandai dengan usia perempuan yang lebih muda. Hipotesis yang kemudian ditarik dari sini adalah laki-laki itu jadi wajar aja kalau mereka lebih mementingkan penampilan fisik dan usia calon pasangannya dibanding perempuan.
Yang ketiga adalah berdasarkan paternity probability. Ketika laki-laki memutuskan mau invest ke pasangan dan keturunannya, dia cenderung akan memastikan kalau anak yang dia rawat itu beneran anaknya. Caranya gimana? Kemungkinan laki-laki akan mementingkan riwayat seksual calon pasangannya. Makanya hipotesis ketiga adalah laki-laki akan cenderung memilih perempuan yang masih perawan atau belum pernah berhubungan seksual dengan siapapun. Biasanya kalau cowok itu suka ilfeel kalau cewek body count-nya banyak. Nah, dari cross cultural study yang menarik sampel dari 37 negara itu, termasuk salah satu Indonesia, ternyata ada bukti yang cukup untuk bisa mengkonfirmasi hipotesis pertama. 36 dari 37 sampel negara menunjukkan kalau perempuan nge-value cowok yang punya prospek keuangan yang bagus, hampir semuanya ya. Terus 34 dari 37 sampel lebih baik perempuan yang nge-value sifat ambisius dan pekerja keras dalam memilih pasangan. Selain itu ditemukan juga nih kalau laki-laki suka perempuan yang lebih muda dari mereka. Hasil ini menunjukkan statistical significance yang paling tinggi dalam studi tersebut. Jadi bukti ya, hipotesis kalau cowok emang cenderung sukanya sama yang lebih muda. Ya karena reproductive value tadi. Ya jelas ya, perempuan kan window kesuburannya nih singkat. Jadi dengan mengawini perempuan yang lebih muda artinya chance untuk punya keturunan lebih banyak itu jadi makin tinggi. Selain itu perempuan usia 20, misalnya rentang usia 20-30 tahun itu juga lebih disukain cowok karena emang berada pada fase puncak kesuburan nih. Nah coba nih, lihat perbandingannya di gambar ini. Masa kesuburan perempuan itu singkat ya, umur 30 lebih itu kesuburannya mulai menurun. Dan laki-laki on the other hand, meskipun udah menginjak 40-an pun masih relatif subur. Ya menurun juga, tapi nggak sedrastis perempuan. Makanya nggak heran juga kalau dalam studinya Bas tadi ditemukan kalau cewek lebih suka pasangan yang usianya lebih tua. Ya meskipun bapak-bapak, ya tapi ternyata masih subur juga gitu. Hipotesis bahwa cowok menjadikan penampilan fisik sebagai kriteria milih pasangan itu kebukti di banyak kasus. 34 dari 37 sampel nunjukin hasil yang signifikan kalau cowok dibanding cewek melihat good looks sebagai hal yang penting. Nah, 3 sisa sampelnya, variabel physically attractive itu juga jadi value buat cowok dalam memilih cewek. Yang menarik nih ada di bagian pembuktian hipotesis mengenai keperawanan. Tadi kan hipotesisnya itu laki-laki akan melihat keperawanan perempuan itu penting ya. Nah tapi ternyata hasil penelitiannya ini nggak konsisten nih. Dari 23 sampel ternyata cowok-cowok tuh nggak terlalu mentingin keperawanan dan 14 sampel lainnya mentingin keperawanan. Nah ini bisa jadi ada faktor lain kayak misalnya faktor budaya gitu ya. Jadi ternyata hipotesis mengenai laki-laki melihat keperawanan perempuan, keperawanan pasangannya itu penting, itu ternyata nggak terbukti ya, hipotesisnya nggak bisa disimpulkan begitu. Terus seiring berjalannya waktu kan keadaan sosial berubah nih. Mungkin nggak sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan kriteria memilih pasangan ini juga berubah. Nah ada nih studi yang lebih baru yang mereplikasi sebuah studi dari tahun 94. Studi ini dilakukan pada tahun 2016 dan metode sama kayak studi-studi sebelumnya yakni dengan survei lewat kuesioner. Sampelnya orang-orang Amerika. Hasilnya ada yang mirip sama studi sebelumnya. Dibandingkan perempuan, rata-rata laki-laki lebih suka kriteria pasangannya lebih muda dan punya penampilan yang atraktif. Rata-rata perempuan suka pasangan yang lebih tua dan nggak terlalu musingin soal kriteria penampilan fisik. Variabel financial prospect juga masih penting buat cewek-cewek. Yang beda tuh kalau dulu dalam penelitian tahun 94 ada perbedaan preferensi mengenai kriteria milih pasangan yang menyangkut etnisitas dan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki suka cewek yang pendidikannya lebih rendah dari mereka dan perempuan sebaliknya. Dalam studi tahun 2016, perbedaan itu udah nggak signifikan lagi. Laki-laki dan perempuan rata-rata sama-sama mau menikah dengan orang yang etnisnya beda, itu nggak apa-apa. Atau orang yang pendidikannya lebih tinggi atau di bawah mereka gitu. Nah contoh alasan perubahannya diduga karena pernikahan beda etnis itu udah makin umum dan pendidikan ini udah makin merata gitu. Jadi nggak jadi preferensi penting. Jadi ada nih preferensi milih pasangan yang sejak puluhan tahun lalu ada dan masih cukup relevan faktanya. Tapi ada juga kriteria-kriteria lain yang mungkin dipengaruhi oleh faktor luar sehingga udah bergeser nih nilainya. Penelitian-penelitian tadi kan mendasarkan argumennya pada konsep evolutionary psychology ya. Nah hal ini nggak luput dari kritik sih. Pendekatan ini terkesan terlalu menekankan biological determinism gitu dan menafikan faktor luar atau faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Nah kritik ini datang dari penganut
konstruktivisme yang melihat kalau perilaku seksual, salah satunya soal preferensi milih pasangan tuh bukan dipengaruhi faktor biologis, melainkan dipengaruhi juga oleh kondisi sosial dan sifatnya fleksibel, bisa berubah-ubah. Tapi ya, kalau misalnya kita lihat dari studi tahun 2016 tadi, sebenarnya ya juga diakui kan kalau kondisi sosial ternyata bisa mempengaruhi perilaku laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan. Argumen dari peneliti lain yakni Egli dan Wood juga menyatakan kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan itu awalnya emang dipengaruhi faktor biologis. Baru deh perbedaan-perbedaan itu kemudian diperkaya oleh faktor lingkungan kayak misalnya faktor ekonomi, kepercayaan, struktur sosial, dan ekologi. Nah, buat yang masih berusaha nyari pasangan, adanya kriteria-kriteria spesifik yang dimiliki cewek sama cowok ini gak kemudian dijadiin alasan untuk nyerah-nyari ya. Justru dengan menyadari adanya kecenderungan ini, kita bisa lebih hati-hati lagi dalam membuat kriteria pasangan. Kira-kira kriteria yang kita jadiin patokan itu emang hal yang ngaruh banget gak dalam mencapai tujuan hidup kita, atau kira-kira kriteria itu bawaan biologis atau pengaruh lingkungan yang mungkin setelah dipikir-pikir lagi gak penting-penting amat gitu. Nah, kalau kamu gimana nih? Punya preferensi milih pasangan yang sama nggak kayak di penelitian-penelitian di atas tadi? Terus kamu cenderung setuju nggak sama pandangan biologis atau pandangan sosial, atau iya keduanya gitu? Share opini kamu di kolom komentar ya. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share konten ini. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.